Jumat, 6 November 2015. Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta. Batik Air Flight 6380 sedang melakukan persiapan penerbangan domestik terjadwal dari Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, menuju Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta, Indonesia. Penerbangan ini membawa penumpang sebanyak 161 orang dan 7 orang kru di dalamnya. Totalnya ada 168 orang di dalam pesawat ini. Penerbangan ini dipimpin oleh kapten yang berumur 45 tahun, warga negara Indonesia, gabung ke Batik Air pada 25 Maret 2009. Pilot ini memiliki rating pilot pesawat MD-80, MD-90, dan Boeing 737NG. Kapten ini telah memiliki 3.628 total jam terbang, termasuk 2.661 jam terbang di tipe pesawat ini. Di sebelah kapten ada kopilot first officer, berusia 22 tahun, warga negara Indonesia, bergabung ke maskapai ini pada 3 November 2013. Kopilot ini telah memiliki pengalaman sebanyak 1.787 jam terbang, termasuk 1.596 jam di tipe pesawat ini, memiliki rating pesawat Boeing 737NG. Pesawat yang digunakan untuk penerbangan ini adalah Boeing 737-900, selesai dibuat pada tahun 2013. Boeing 737 ini telah melakukan penerbangan sebanyak 4.691 kali, dan tercatat telah mengudara selama 9.185 jam. Pesawat ini masih tergolong baru. Pesawat ini masih berumur 2 tahun. Minor check terakhir dilakukan untuk pesawat ini pada 14 Agustus 2015. Kondisi pesawat sangat baik, layak terbang menuju bandara tujuannya. Batik Air Flight 6380 mulai pushback dari gate bandara dan akan segera meninggalkan Jakarta. Pesawat ini dijadwalkan akan tiba di Yogyakarta pada pukul 15 waktu setempat. Pesawat berhasil take off tepat pada pukul 14.13 siang waktu setempat. ...45 menit kemudian, Batik Air Flight 6380 sedang terbang di atas ketinggian 30.000 kaki, dan segera akan mendekati Bandara Adi Sucipto. PT Batik Air Indonesia beroperasi sebagai Batik Air adalah maskapai purlayanan swasta Indonesia, yang didirikan pada tahun 2013. Maskapai ini merupakan anak perusahaan Lion Air yang berlayanan penuh. Penerbangan perdana dilaksanakan pada hari Jumat, 3 Mei 2013 dari Jakarta ke Manado dan Balikpapan. Untuk mengalihkan jumlah pesanan penumpang yang banyak untuk Lion Air, maskapai yang didirikan oleh Rusdi Kirana ini merencanakan untuk sebuah maskapai penerbangan bernama Batik Air. Pada penerbangan ini, Kapten atau Pilot in Command bertindak sebagai Pilot Flying atau PF dan Kopilot Second in Command bertindak sebagai Pilot Monitoring atau PM. Sejak pesawat lepas landas hingga memulai pendekatan ke Yogyakarta, penerbangan berjalan lancar dan tidak ada laporan atau catatan tentang kelainan sistem pesawat selama penerbangan. Pada pukul 14.36, pesawat berada di atas CLPVOR, pilot melakukan kontak pertama dengan Yogya Approach Control atau Yogya Director, dan diberitahu bahwa penerbangan mereka berada pada nomor urutan 2 untuk pendaratan. Selama pendekatan ke Yogyakarta, pilot menerima informasi meteorologi dari layanan informasi terminal bandara atau ATIS, yang dikeluarkan pada pukul 14.30 waktu setempat, yang berisi informasi angin 210 derajat kecepatan 10 knot, jarak pandang 7 km. Awan tersebar di ketinggian 1.700 kaki, suhu 35 derajat Celcius, titik embun 22 derajat Celcius dan QNH 1005 mbs. Mengacu pada informasi ATIS, pilot memutuskan untuk mendarat dengan konfigurasi flap 40 dan auto brake 3. Saat mendekati Yogyakarta, para pilot melihat awan cumulonimbus di atas Yogyakarta seperti yang ditunjukkan oleh gambar berwarna magenta pada radar cuaca. Kemudian pilot sepakat memutuskan agar mengikuti rekomendasi tindakan pencegahan wind shear,
seperti yang dijelaskan pada buku panduan operasi awal penerbangan FEM, untuk menggunakan flap 30 untuk pendaratan. Beberapa menit kemudian, Batik Air Flight 6380 sudah sangat dekat dengan Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta. Pukul 14.54 waktu setempat, pesawat sudah established on the localizer runway 09, lalu flight 6380 dialihkan ke Adi Sucipto Tower Controller atau Adi Tower. Pada pukul 14.56, pilot bertanya kepada Tower, apakah landasan pacu sangat basah, dan hal itu dikonfirmasi oleh Tower bahwa landasan cukup basah. Dengan mempertimbangkan kondisi landasan pacu, pilot memutuskan untuk mengubah pilihan pengereman otomatis ke maksimum. Pada pukul 14.58, Tower sudah melakukan kontak visual dengan pesawat dan menanyakan kepada pilot apakah landasan pacu terlihat, dan dikonfirmasi oleh pilot bahwa landasan terlihat. Lalu mengeluarkan izin pendaratan diikuti dengan informasi tambahan bahwa kondisi angin tenang dan landasan pacu basah. Pada pukul 15, pesawat berhasil mendarat, namun selama flare-out pesawat melayang dan mendarat di luar zona pendaratan. Pilot segera menerapkan daya dorong balik maksimum setelah pendaratan. Ketika pesawat melambat dan melewati jalur taksi N2, Kapten menyadari bahwa pesawat tidak akan dapat berhenti di ujung landasan pacu. Kemudian Kapten mengesampingkan rem otomatis ke rem manual maksimum. Saat mendekati ujung landasan pacu, Kapten membelokkan pesawat ke kiri dan berhenti sekitar 84 meter dari ujung landasan pacu 09 dan sekitar 80 meter di sebelah kiri dari garis tengah landasan pacu. Pengontrol memperhatikan bahwa pesawat melampaui landasan dan menekan bel darurat untuk memberitahu tim penyelamat dan pemadam kebakaran bandara. Setelah pesawat berhenti, kopilot meminta kepada Tower apakah ada tanda-tanda kebakaran yang terlihat dari Tower, dan dijawab bahwa tidak ada tanda-tanda kebakaran di sekitar pesawat. Kapten kemudian memerintahkan evakuasi secara perlahan menggunakan seluncuran darurat. Seluruh penumpang dan kru dari Batik Air Flight 6380 dinyatakan selamat. Investigasi menyimpulkan faktor-faktor penyebab insiden ini adalah tidak adanya perhitungan jarak pendaratan setelah konfigurasi ulang pendaratan dan kecepatan yang lebih tinggi tanpa peringatan mungkin membuat pilot memutuskan untuk melanjutkan pendaratan, dan kondisi pesawat melayang hingga akhirnya mendarat di ujung zona pendaratan 13 knot di atas FREV dengan angin rata-rata 6 knot, tekanan rem yang lebih rendah selama 305 meter setelah rem otomatis dilepas, dan pelepasan pendorong balik. Penggunaan pada kecepatan yang lebih tinggi dari yang direkomendasikan bersamaan dengan tindakan pengereman sedang telah memperpanjang jarak pendaratan.